Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Angga Dwi Studio. Oke teman, untuk video kali ini saya akan sharing atau kita akan belajar bareng ya terkait bootstrap ya. Nah, bootstrap ini merupakan sebuah apa ya namanya? Library atau sebuah UI atau yang bisa disebut dengan membuat tampilan ya, membuat tampilan suatu website ya. Nah, sebenarnya untuk membuat tampilan suatu website itu framework UI-nya lah ini maksudnya ya. Framework UI itu apa? UI itu user interface ya. Intinya yang membuat tampilan itu banyak sih, nggak cuman Bootstrap ya, itu ada Tailwind, terus dan kawan-kawannya ya. Cuman di sini karena kita juga masih belajar ya untuk tingkat pemula, itu belajar Bootstrap itu sangat direkomendasikan ya dan mudah. Tapi sebelum masuk ke Bootstrap, kita harus belajar dulu terkait dasarnya. Dasarnya HTML dan CSS ya. Dan CSS ya, namanya CSS. Nah, ini modulnya saya ambil dari website we3school.com ya. Teman-teman jika ingin tahu terkait HTML dan CSS yang lebih lengkap, mungkin bisa langsung kunjungin website we3school ini ya. Mungkin teman-teman ingin tahu nih, apa aja sih? Ini ya memang bahasa Inggris ya, cuman sekarang ada fitur terjemahkan bahasa Indonesia. Jadi mungkin bisa membantu kita untuk mempelajarinya. Seperti ya teman ya. Tapi kalau ada yang udah jago ya nggak apa-apa sih. Langsung menggunakan bahasa Inggris teman ya. Nah, Bootstrap ini terdiri dari HTML dan CSS. Cuman dia sudah menjadi tools atau framework ya. Dia itu sudah dibundle, jadi kita tinggal siap pakai aja. Dia udah bentuknya kayak komponen-komponen yang siap pakai ya, hampir sama seperti template, cuman kalau template tuh sudah jadi kayak siap pakai. Cuman kalau Bootstrap ini kita ya kayak bahan dasarnya gitu. Kita nanti dari Bootstrap ini kita bisa rangkai untuk dijadikan template seperti itu ya. Oke, kali ini kita akan belajar basic terkait HTML dan CSS ya. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar terkait HTML dulu ya. Nah, apa sih HTML itu? Nah, HTML itu sebenarnya ya itu sebuah bahasa dari untuk halaman website ya. Jadi untuk misal contohnya halaman ini, halaman we3school atau misal halaman Google, itu terdiri dari bahasa HTML. Pasti ada bahasa HTML untuk menampilkan sebuah halaman web. Jadi kalau web tanpa bahasa HTML itu mungkin ya nggak nampil, pastinya ya nanti ada kode HTML-nya. Karena tujuannya HTML itu untuk menampilkan sebuah halaman web. Nah, untuk struktur HTML sendiri itu seperti itu ya. Nah, jadi untuk struktur simpelnya itu cuman ini sih. Jadi ini ada doctype HTML, ini kayak apa ya? Ini untuk kalau ketik di keterangannya ya, ini setiap dokumen HTML harus dikasih ini. Dia kayak menentukan, oh ini dokumen yang bertipe HTML tuh. Jadi kayak di khususnya untuk menampilkan web ya. Nah, kemudian ini ada kode ini kurang dari HTML tutup kurung. Nah, ini namanya disebut dengan tag ya.
ini disebut tag. Nah, tagnya ini ada namanya yang sesuai ini sih. Jadi untuk yang HTML ini, berarti ini kita manggilnya tag HTML. Nah, untuk HTML dia biasanya punya pasangannya ya. Jadi untuk tag HTML, nah dia memiliki pasangan HTML juga. Cuman yang di akhir pasangannya itu harus dikasih slash gini ya. Jadi tagnya. Jadi ini dia sebagai tag pembuka, terus ini sebagai tag penutup. Seperti ya teman-teman ya. Terus untuk body juga sama. Dia tag body, penutupnya juga tag body. Nah, terus ini tag H1, terus ini penutupnya H1. P dan penutupnya P. Seperti ya untuk basicnya. Nah, untuk HTML ini ada komponennya. Jadi kita tinggal mengenal elemen apa yang ingin kita gunakan. Misal kita ingin membuat tabel, nanti ada tag tabel. Jadi kita tinggal merangkainya aja. Nah, ini contohnya untuk H1 ya. H1 ini tag untuk menampilkan sebuah teks. Nah, teksnya itu bertipe heading 1. Heading 1 itu dia teksnya agak besar ya. Jadi kayak judul kayak di Microsoft Word itu ada kayak heading 1, heading 2. Itu kayak ke apa ya? Tipografinya, penyusunan dari teks itu kan ada judul, misal untuk paragraf itu menggunakan berapa kayak gitu. Kalau di HTML ini ada H1 sampai H6. Nah, semakin kecil hanya dia semakin besar. Kalau dianya mau diganti dengan H6 itu dia menjadi kecil. Nah, misal untuk P ini biasanya digunakan untuk teks paragraf ya. Teks paragraf. Nah, biasanya tagnya ini isinya ya nanti bisa paragraf panjang gitu ya. Kenapa ini mesti ada penutup dan pembuka dan penutupnya? Karena nanti ini di CSS ya kita bisa mengganti nih kayak ini ya, my first paragraph ini nanti kita bisa tambahkan style atau tambahkan perubahan. Kayak kalau ini kan kalau misal ditampilkan hasilnya ya coba ya. Misal kita ditampilkan ya hasilnya cuma teks biasa kayak gini. Jadi kita nggak bisa memberikan kustomisasi atau kita nggak bisa ngewarnain kayak gitu, ngerubah gitu sih. Ngasih warna misal kan ini defaultnya hitam. Nah nanti kalau ditambahkan CSS itu bisa berubah jadi merah, biru, kuning, hijau dan seterusnya. Seperti ya temennya. Nah untuk elemennya itu bisa dicek di sini temen ya. Nah ini kita kalau misal kita klik try it yourself nanti akan diarahkan ke halaman ini, terus kita bisa ini kalau misal kita edit ya nanti dia berubah. Misal kita rubah jadi 6 misalnya. 6. Ini H6. Terus kita jalankan, nah dia kan jadi kecil kan. Seperti itu. Jadi kita bisa langsung nyoba aja di sini temen ya. Nah, untuk elemen ini elemennya itu banyak. Nah, namanya tag. Nah, kalau ini elemen heading menggunakan H1. Ini banyak teman-teman bisa ini ya, bisa mencarinya. Karena ini dasar ya mungkin saya jelaskan sedikit lah. Nah, ini untuk membuat heading, ini membuat paragraf. Untuk PR ini biasanya membuat enter ya. Jadi kalau kode HTML itu semisal ya kita mau buat ini ya, P gini ya. Ini contohnya ya. Nah, ini ya. Terus kita enter. Kita enter, di bawahnya misal ini ya, enter buah. Nah, nanti itu ketika dijalankan, dia enternya itu nggak kebaca. Nah, kalau pengen kebaca ya kita tinggal kasih BR. BR itu tujuannya untuk mengenter kayak gitu ya. Jadi kayak dianggap terus aja gitu.
itu PR ya teman. Nah ini banyak ya, atribut. Nah atribut itu sebuah apa ya, option atau pilihan. Kita bisa memberikan suatu atribut. Nah ini misalnya tag A. Tag A ini tujuannya untuk berpindah halaman. Nah untuk berpindah halaman, tag A ini harus ditambahkan atribut ref ya. Atribut ref tujuannya untuk memindahkan halaman atau memasang tujuan alamatnya. Nah ini penulisannya href sama dengan terus titik 2. Nah ini baru kita tambahkan ini ya, linknya ya, alamat websitenya. Misal ini Witri School. Kalau misal dijalankan, itu nanti menjadi sebuah link. Jadi ini tag A ini dia tugasnya untuk membuat link. Kayak ini kalau misal diklik, ya nanti akan mengarah ke website Witri School. Seperti itu teman ya. Terkait link ini teman bisa explore sendiri ya. Ini kayak ada tabel untuk membuat tabel ya. Nah ini ada strukturnya. Nah ini tabel, jadi awali dengan tabel ya. Terus TR ini sebagai barisnya, baris yang ke kanan ke kiri itu ya, jadi baris. Terus TH ini kolomnya atau lembu yang jumlah kolomnya itu berapa. Jadi misal ini ya, coba ya sambil, nah ini, nah TR ya, untuk yang komen itu ini. Nah ini baris ya, satu baris yang pertama. Terus kolomnya ya ini company, contacts, country. Company ini kolom pertama, ini kolom kedua, kolom ketiga. Terus yang bawahnya ini masuk di TR lagi. Jadi dia punya tag baris tabel ini menggunakan TR ya. Nah ini, Nah ini tabel ini bisa dikasih style ya. Style ini ya ini masuk ke CSS sih. Jadi jika kita ingin menambahkan suatu parameter atau gaya yang lain, kustomisasi yang lain, kita bisa menambahkan style ini. Tabelnya ini di setting dia panjangnya 100%. Jadi dia panjangnya itu menyesuaikan layar. Jadi misal ini dikecilkan, dia akan memanjang kayak gitu ya. Nah itu tabel. Yang sering dipakai ya tabel. Terus misal menampilkan gambar ya, ini gambar ya, caranya ya hampir sama kayak link sih, cuman dia tagnya IMG. Src ini kayak apa ya, sumbernya itu dari mana. Terus ini tinggal kita kasih namanya aja ya, nama filenya. Ini kalau misal kita membuat folder di sini ya, di mana, di folder kita kemarin ya, di ini misal di sinilah. Di sini kita misal buat folder ini ya, buat bukan folder, file aja teman ya. Bisa buat file nggak sini? Bisa ya. Nah ininya gini aja bis. Udahnya ini misal HTML. Nah, kita buat folder di sini, terus di sini kita buat file, terus file baru ya, file 1, terus sebelahnya ini gambar. Dia nulisnya langsung sini. Ini kalau misal lokal, kalau misal kita punya gambar dari internet, ya kita tinggal copy linknya, copy link gambarnya kayak www gambar itu, terus kita paste di sini. Seperti itu teman. Ya, gimana, mudah atau sulit? Ya untuk HTML. Untuk yang lainnya mungkin teman bisa cek, yang sering dipakai juga ini div sih. Div ini dia tagnya itu tag elemen, jadi dia itu bersifat custom ya. Dia div ini bisa dibuat untuk membungkus suatu tag. Nah, biasanya di dalam div ini
bisa langsung diisi tag ini, atau di dalam div ini nanti masih ada tag p kayak gitu. Dia membuat suatu elemen, dia biasanya menggunakan div itu, dia kayak elemen custom lah, dia nggak punya fungsi spesifik. Jadi kan kalau misal IMG tadi itu bisa membuat gambar tabel untuk membuat tabel, terus yang ref kemarin tadi membuat link ya. Jadi ya kalau div ini lebih ke nggak punya suatu tujuan yang khusus, dia kayak ya masih untuk custom, dia bisa digunakan untuk apa aja gitu sih. Tapi biasanya ya untuk elemen sih, bukan fungsi tentu, kayak membuat tampilan aja sih, struktur elemennya aja. Nah, jadi itu tadi ya teman ya, untuk HTML itu basicnya ya, HTML ini. Nah, kemudian kita masuk ke CSS ya teman ya. Nah, CSS itu ya tujuannya untuk membuat suatu style atau struktur dari tabel tadi menjadi tampilan yang bagus, rapi kayak seperti ini. Ini HTML, tag HTML tadi udah diedit, dimodif dengan CSS, jadi tampilnya seperti itu ya. Nah, untuk penulisan CSS itu seperti ini. Nah, ya kesintak dulu aja nih. Dia strukturnya seperti ini. Untuk CSS sintak, dia itu diawali dengan selektor ya, selektor kayak ini selektor ya. Jadi ini mengarah ke tag mana. Nah, kalau P ini berarti dia ingin mengedit di halaman HTML ini ya, di halaman HTML mana tadi, di HTML yang ada P-nya ini ya. Misal contoh ini, dia ingin mengedit P di dalam HTML ini, P, tag P ya. Nah, dia nanti ingin diedit warnanya menjadi merah. Terus tag alik itu dia ingin membuat isinya, teksnya ini kan ada tagnya P itu mana tadi. Nah, ini isinya kalau misal ditampilkan ini ke kiri, dia nanti bisa jadi rata tengah, jadi dia tampilnya di tengah seperti itu ya. Nah, ini bisa dipakai di tabel atau di semua elemen, intinya harus dikasih selektor ini ya. Nah, ini namanya, jadi strukturnya itu pertama selektor, terus diawali dengan kurung kurawal ya, kurung kurawal, terus baru kita isikan propertinya ini, nilainya ini, propertinya ini, nilainya ini, propertinya ini, nilainya ini. Untuk propertinya itu teman-teman bisa cek di sini untuk misal teks, jadi nanti ada deskripsinya gitu ya. Nah, contohnya sih contoh teks kayak gini teman ya. Teks itu banyak sih, color, text alignment. Text color berarti ini buat warna, terus alignment itu untuk posisinya tengah, kiri atau kanan, seperti itu temennya. Terus yang penting lagi, bentar, yang lainnya bisa teman-teman pelajari sih terkait selektor ID sama kelas mana ya. Penjelasannya nggak di sini. Bentar, teman-teman ya. Kelas apa ini ya? Bentar. Urutan unit. Oh ini selektor ya. Kan. Nah, temennya nggak ada penjelasannya. Oh, ini selektor kayaknya ini. Selektor ya. Ini yang tadi ya. Ini. Nah, di CSS ini kan ini untuk selektor yang biasa ya.
Yang ini selektor biasa yang tadi, dia langsung mengarah ke semua tag P yang ada di halaman. Nah, untuk membedakan jika ingin merubah satu P aja. Nah, satu P aja di sini ya. Jadi misal ini ada 2P, misal kayak gini ya. Ini 2P. Nah, ini yang pengen tak rubah itu yang satu aja. Nah, kita bisa kasih ID. Ini teman ya. Jadi dia yang dirubah nanti ID A. Ini. Jadi dia nanti CSS-nya akan mengarah ke satu elemen tadi. Nah, cara manggilnya untuk ID itu selektornya diawali dengan ini. Tanda ini ya, pagar, terus nama ini. Nama ID-nya ya. Misal A, adanya A. Contoh ya, coba. Nah, ini ya, misal ini A, terus ini kita ganti A. Nah, yang bawah kan dia masih tetap itu kan. Terus misal kita menggunakan kelas lebih kelas. Nah, oh ya, lupa. Untuk CSS itu penulisannya di ini ya, di antara tag head ya. Tag head, di antara tag head kita membuat tag baru yang namanya style. Style ya. Baru kode CSS-nya dimasukkan di dalam style. Seperti itu teman-teman ya. Itu. Jadi kita misal membuat ini aku copy aja ya. Kita membuat selektor class. Ini. Class itu ditandai dengan titik. Kalau ID itu pagar ya, pagar. Cuman kalau kelas dia diawali dengan titik. Nah, ini kelas B, dia warnanya aku ganti misal green. Ya, nanti harusnya berubah jadi warna hijau. Dan dia center. Nah, jadi seperti itu. Nah, apa bedanya kelas sama ID? Nah, untuk kelas sama ID, ini bedanya untuk kelas bisa digunakan di lebih dari satu elemen. Gini misalnya, aku copy ya. Dia bisa dipakai oleh dua elemen. Kalau ID itu nggak bisa. Dia bisa dipakai di satu elemen aja. Misalnya ini ada dua, terus ID-nya sama. Harusnya, wah ini kok bisa. Tapi harusnya error sih. Ya mungkin ini bisa, cuman tujuannya nggak boleh ada ID yang sama. Kayak gitu ya intinya. Harusnya ini nggak kayaknya ini mungkin masih bisa, cuman aturannya kalau ID itu nggak boleh ada yang sama, harus berbeda untuk satu halaman ya, diusahakannya. Ya ini mungkin kalau misal nanti kita menggunakan JavaScript, nah itu ada JavaScript itu untuk membuat dinamis. Itu JavaScript itu jadi kayak bahasa pemrogramannya di web sih. Itu mungkin ya pelan-pelan lah untuk belajar JavaScript. JavaScript itu dia lebih dinamis. Jadi dia bisa kayak merubah tampilan tanpa nge-refresh halaman kayak gitu. Nah, intinya untuk penggunaan ID sama kelas itu harus dibedakan. Ya, temennya. Oke. Intinya itu sih. Yang lainnya terkait CSS itu kayak tinggal belajar propertinya nih, propertinya sama untuk teks, untuk membuat teks itu propertinya apa aja. Itu tinggal kita cari-cari. Untuk strukturnya ya dasarnya cuman ini aja teman ya. Intinya struktur ini untuk mengarah ke mengedit ke suatu elemen.
seperti itu. Nah, nanti kalau di sini ya nanti biar udah gambaran dikit lah. Soalnya kalau kita langsung belajar ke Bootstrap tanpa tahu dasar HTML sama CSS-nya itu nanti mungkin agak bingung ya. Jadi saya kasih sedikit terkait HTML dan CSS. Intinya ya dasarnya kayak gitu sih teman-teman. Nanti kalau misal sudah agak tahu sedikit, nah nanti belajar ke Bootstrap seperti itu. Oke teman, mungkin sampai sini dulu ya untuk video belajar HTML dan CSS-nya sebelum belajar ke Bootstrap ya. Ini udah 25 menit. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.